Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh damai, bahagia, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa Anda, saya Satna Dewi, dan tentunya dalam acara yang telah kita tunggu bersama-sama, Manage Your Mind. Saya berharap bahwa Anda dalam keadaan yang sehat pada malam hari ini, dan tentunya bagi Anda yang mungkin kurang enak badan atau sakit, dengan mengikuti acara ini mungkin akan timbul sebuah pemahaman baru tentang kehidupan. Baik pemirsa Dhamma TV, pada malam hari ini kita akan membahas suatu tema yang menarik, yaitu hidup bukan hanya penderitaan. Ya, ada yang mengira bahwa hidup ini adalah penderitaan. Nah, kita akan bertanya. Kita berdiskusi dengan narasumber kita yang luar biasa dan pasti Anda sudah kenal. Beliau adalah seorang biku, yaitu Biku Dhamma Wijayu Mahatera. Namo Buddhaya, Bante. Ya, Namo Buddhaya. Apa Semoga kabar? semua makhluk berbahagia. Ya, Kabar selalu harus baik dan selamanya baik. selalu semangat ya Bante. Ya. Baik, pada malam hari ini Bante kita mengangkat sebuah tema yang menarik, yaitu hidup bukan hanya penderitaan. Kalau nggak salah dulu dikatakan oleh Buddha bahwa hidup adalah samsara, Bante. Sesungguhnya begini ya, secara realita, karena kebanyakan manusia ini tidak pandai di dalam menata cara berpikir mereka, hanya mengikuti nafsu. Secara umum, 99,9% mereka menderita. Oleh karena kebanyakan mereka menderita itulah Sang Buddha menekankan hidup itu penderitaan. Kecuali kalau mereka itu yang sudah pandai menata ulang cara berpikir, mampu menguasai pola pikirnya, mampu menemukan inti kehidupannya, mereka itulah yang tidak menderita. Jadi kalau kita lihat di dunia yang mana yang lebih banyak? Yang menderita. Menderita. Maka itu Sang Buddha menekankan kebanyakan manusia itu menderita. Itu yang ditekankan. Ini loh, kita itu kebanyakan menderita. Menderita karena apa? Karena dia tidak pernah mampu mengendalikan nafsu keinginannya. Kalau dia setidaknya tidak bersih, tidak adil, hanya nafsu keinginan, dia tidak pernah bahagia. Secara pribadi tidak pernah bahagia, tidak bisa membahagiakan masyarakatnya. Maka setidak-tidaknya seharusnya para pimpinan-pimpinan itu, mereka itu harus memahami bagaimana tekniknya, cara hidupnya itu, dia bisa menemukan dirinya sendiri sudah tidak pernah menderita lagi. Di dalam mindset yang benar dan baik. Jadi tata cara manajemen pola berpikir itu belum ada institusi, university yang mengajarkan direct ke sana. Yang mengajarkan psikolog, hanya teori, secara teori. Jadi apapun, kalau agama secara teori juga nol. Tidak ada menekankan prakteknya. Tetapi Sang Buddha itu menekankan lebih baik agama itu hanya sekedar tahu inti poinnya, bagaimana kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, diperbanyak prakteknya, dia mendapatkan banyak hasil yang terbanyak. Jadi penekanan itu bukan percaya, penekanannya sampai di mana Anda sudah meningkatkan kualitas batin Anda. Kalau kita sama sekali semuanya tidak ada satupun meningkatkan batinnya, moralitasnya, spiritualnya, cuma ngomong, oh kita spiritual, tapi sama sekali tidak pernah menjalankan, sama sekali tidak pernah mempraktekkan spiritual yang model apa. Kita ini apa? Agamawan. Tapi sama saja, cuma ngomong untuk agamawan, tapi tidak pernah menjalankan apa yang harus dijalankan. Ya, Bante, jadi sebenarnya penderitaan itu berasal dari diri kita sendiri, tentunya dari kebodohan kita ya, kegelapan kita. Ya, sudah jelas Sang Buddha ini manusia yang menganalisa, menyelidiki secara teliti dan detail. Ternyata penderitaan itu muncul karena ketidakmampuan di dalam mereka masing-masing mengendalikan kelima indranya. Ya. Sehingga itu mempengaruhi keenam indranya, pikirannya sendiri terpengaruh, kena sensasi-sensasi, menimbulkan nafsu keinginannya. Itulah sumber penyebab penderitaan kita. Tidak ada yang lain kok, ini bukan setan ini. Jadi ritual-ritual yang diadakan itu apakah bisa merubah penderitaan itu, Bante? Ritual ini adalah menyadarkan kepada kita untuk kembali ke dalam diri kita. Harus gimana kita hidup itu bisa damai dan bahagia. Karena pernah pada suatu saat saya diundang ke Jakarta, diadakan ritual pemberkahan untuk orang-orang yang sudah kawin. Diberkati lagi supaya mereka bisa hidup damai dan sejahtera.
Lalu saya katakan, kalau saya juga mendoakan sistem bahasa Pali, Anda tidak mengerti. Jadi apa ritual ini hanya simbolik saja, asal-asalan seolah-olah kita diberkatin, bisa bahagia. Itu omong kosong. Makanya saya katakan, ikutin kata demi kata, apa yang saya katakan, kalau Anda jalankan ini, pasti Anda bahagia. Saya kasih bahasa Indonesia, harus begini, 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 begini. Nah akhirnya selesai acara, mereka setuju. Ada orang bule yang ikut, wah saya setuju dengan cara Bante ini. Kalau Bante tadi doakan dengan sistem bahasa Pali, orang mudeng aku. Betul, Aku harus bagaimana hidup ini. Jadi kita tidak usah bohong-bohongan lah, bicaralah kenyataan. Kita harus hidup begini-begini, pola cara penggunaan mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran kita dengan baik dan benar, itulah kunci yang mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan. Bukan ritualnya. Iya Bante. Jadi kalau begitu kesimpulannya bahwa hidup sebenarnya tidak menderita, bukan penderitaan dong Bante. Kalau kita sudah memahami ini tadi. Tetapi ya kita kan tidak bisa mengatakan kesimpulannya seperti itu, tetapi kenyataannya. Kalau kita tidak mau menderita ya kita berusaha untuk menata ulang cara penggunaan kelima indera kita, menata ulang cara manajemen pola berpikir kita, supaya kita sungguh-sungguh mendapatkan cara yang tidak pernah menderita itu. Tetapi kalau secara umum, KB-nya menderita. Ya 99,9 berarti cuma 0,01 loh Bante yang nggak menderita. Ini siapa? Berarti kan perlu kita buka dan kita sebarkan. Maka dari itu, itulah yang istilahnya mereka itu harus pandai-pandai untuk merenungkan, mencari manusia yang tidak pernah menderita yang sulit. Bagaimana harus menjalani hidup Bante supaya tidak menderita? Menjalani hidup yang supaya kita tidak menderita sangat simpel dan sederhana, bukan dipercaya. Kalau kita dipercaya itu sangat membuat kita jadi orang yang bodoh. Tetapi kalau kita menekankan jangan cepat percaya, tetapi kita bersama-sama menyelidikin, menganalisa benar atau salahnya itu secara bijaksana, bahwa sesungguhnya kebenaran itu hanya terletak dalam diri kita masing-masing. Kalau kita bijaksana itu, kalau mampu menggunakan mata kita, apapun yang kita lihat, yang masuk ke mata kita, tidak mempengaruhi pikiran sama sekali, tidak terhanyut oleh nafsu apapun juga, suka dan duka juga tidak terpengaruh, dia kokoh, kuat, tak tergoncang dan penglihatannya itu. Baru dia punya cara penglihatannya itu dengan baik. Batinnya dikuasai dengan baik. Termasuk kita punya telinga ini, mendengarkan apapun juga. Dengan penuh kebijaksanaan mendengarkan. Di situ kita memilah-milah. Yang positif kita ambil. Tetapi ada yang negatif. Kita juga menerima tapi itu tidak baik. Biarkan yang mereka berlalu. Tidak menentang yang tidak baik itu. Jadi inilah keanehannya, kehebatan Sang Buddha. Kita bukan melawan sesuatu yang kita tidak inginkan. Tetapi kita hanya memantau, menerima apa adanya, lalu dikelola, diserap dalam batin yang bagus kita serap. Yang tidak bagus kita salurkan, biarkan mereka berlalu. Karena memang semuanya positif, negatif selalu lewat kok, pasti betul, masuk. Betul. Jadi kita tidak mungkin bisa menolak yang negatif, aku tidak mau. Semuanya harus kita masukkan, tetapi kepandaian kita untuk mampu menyerap dan mampu membuang. Ya Bante, benar itu. Bante, apakah seseorang yang merasa menderita dikarenakan ketidakmampuan untuk menerima apa yang telah diberikan? Tadi ada yang negatif, ada yang positif. Dia tidak mampu nih menerima Bante. Jadi apakah dia akan menderita ketika dia tidak punya kemampuan untuk memilah? Tapi jangan dijawab dulu Bante, jangan jawab dulu. Baik pemirsa Dhamma TV, jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya Anda masih di acara Manage Your Mind dan saya Satna Dewi masih bersama Anda dalam acara yang tentunya kita telah nanti-nantikan. Baik pemirsa Dhamma TV, selamat malam bagi Anda yang berada di Tulungagung, Kediri, Blitar, Malang Raya dan Jombang juga sekitarnya. Tentunya jangan kemana-mana karena acara ini
bertemakan hidup bukan hanya penderitaan. Karena selama ini kita selalu menganggap bahwa hidup ini menderita. Baik Bante, tadi kita terpotong ada sebuah pertanyaan. Tadi kan Bante katakan bahwa negatif positif akan masuk. Itu sudah wajar ya seperti itu ya Bante ya. Tapi bagaimana kita bisa, kadang-kadang kalau udah kena negatif nih kita larut kadang-kadang Bante. Susah untuk melepas. Ada beberapa orang yang susah banget untuk melepas ini nih Bante. Ini kepiawaiannya bagaimana nih Bante? Untuk bisa seperti itu Bante. Ya, memang kan manusia itu semua itu tergantung kebiasaan demi kebiasaan. Oleh karena kita di dunia ini sangat jarang dalam rumah tangga kita, orang tua kita ini dia mengajarkan manajemen cara berpikir gimana, manajemen cara menggunakan mata ini gimana. Tidak ada keluarga manapun yang mengajarkan sistem itu. Tidak ada agama yang mengajarkan sistem seperti itu. Sehingga dengan demikian sama-sama semuanya bodoh. Tidak tahu gimana ini. Maka dari itu, itulah yang dikatakan semua ini mulai sekarang kita harus merenungkan dan mempelajari kenyataan-kenyataan dalam hidup kita. Bagaimana caranya ini? Di dalam caranya ini terkadang kala ya kita harus memahami itu tergantung satu kemampuan kita di dalam kebijaksanaan itu untuk mengolah segala sesuatu yang masuk. Bagaimana caranya ini? Satu demi satu kita dikurangin pelan-pelan. Katakanlah, kalau sekarang kita tiap hari itu misalnya hitung dengan jujur, 10 kali kita berbuat salah, kejahatan kita lakukan. Tapi kalau kita katakan, kita mulai sekarang harus tiap hari aku bertekad mengurangi satu saja. Misalkan kita suka membunuh, suka mencuri, suka ini macam-macam. Mana yang paling bisa kita lakukan terlebih dahulu? Satu aja poin. Nah, satu poin itu kita tidak mau membunuh lagi karena itu kan berhubungan dengan makhluk-makhluk binatang kecil. Bisa enggak kita bertekad, punya kemauan untuk tidak melakukan kejahatan apapun juga? Kalau kita bisa, satu hari ini saya bisa. Besok harus bisa, terus bisa. Jadi kita sudah mengurangi satu. Yeah. Kedua ini, saya ini kan iseng aja sih minum bir. Tiap malam mau tidur tuh minum 1 gelas misalkan. Menurut semua agama tidak diperkenankan itu, tidak bagus. Mabuk-mabukan itu, minum-minuman. Mulai saat itu, minggu kedua kita bertekad, aku mengurangi satu ini. Jadi satu demi satu tiap seminggu sekali. Dalam 10 minggu kemudian kita bisa murni sila kita, moralitas, kesalahan-kesalahan dari 10 hal yang sering kita lakukan itu. Maka itu kita harus merombak. Yang salah kita katakan itu salah. Yang benar kita pegang, ini benar, ini baik, ini berguna. Kita pakai sebagai pedoman hidup. Jangan yang salah tetap dari dulu, ya gitu aja. Jadi dengan demikian kita tidak ada keberanian untuk merombak. Ya. Selamanya Indonesia masyarakat kita akan bobrok. Di mana-mana korupsi, di mana-mana kejahatan. Karena mereka sudah terkena program yang salah. Ya. Kehidupannya jadi salah semuanya. Maka dari itu, mulai sekarang kita harus punya program apapun juga yang masuk ini marilah kita selektif. Yang masuk yang positif kita serap, yang negatif biarkanlah kita berlalu. Jangan sampai disimpan, jangan dikendam, jangan diingat lagi, lepas buang. Sebagai sampah yang tidak ada gunanya. Hanya cara begitulah yang bisa kita terima. Yang bisa merubah cara berpikir kita. Nah, Bante, bisakah penderitaan itu dihapuskan, Bante? Caranya bagaimana, Bante? Sesungguhnya begini ya, penderitaan itu kalau kita perhatikan, sesungguhnya Sang Buddha katakan, tergantung dari ini loh. Kemelekatan kita sampai di mana. Kalau kita masih melekatnya kuat, penderitaan makin kuat. Ya. Kalau kemelekatan kita separuh, penderitaan kita separuh. Kemelekatan kita 25%, kita menderita 25%. Kalau tidak ada kemelekatan sama sekali, berarti apapun yang masuk sudah tersalurkan. Dia hilang dengan sendirinya. Tetapi kalau kita masih menyerap 25%, menderita 25%. Kalau kita mencerap 100%, kita menderita 100%. Maka itu kalau dia hanya masuk, tahu, lepas. Tidak ada penderitaan di situ. Jadi ini namanya kemelekatan dan kebodohan ini sesungguhnya sumber penderitaan kita.
Jadi kalau kita sudah bisa mampu mengatasi ini, tidak melekat lagi, tidak mau dibodohin lagi oleh pola pikir kita yang dulu-dulu caranya salah, masuk keluar, masuk keluar. Jadi tidak ada yang digenggam lagi, tidak masuk di memori kita. Tapi mungkin nggak sih manusia gitu Bante, selama dia ada di dunia ini loh Bante, bener-bener cuman keluar masuk aja gitu, tanpa melekat. Sesungguhnya mungkin atau tidak mungkin itu juga tergantung kepandaian, kepiawaian yang tiap-tiap individu di dalam manajemen pola berpikir mereka. Benar. Karena ini tidak perlu dipercaya, tetapi kalau kita mempraktekkan cara yang benar dan baik, kita bebas dari penderitaan. Jadi kalau kita salah mempraktekkannya, kita menderita. Kalau menderita, buang aja sudah gitu ya. Dengan Sampah gitu aja buat apa gampang. disimpan? Gitu Kayak apa aja ya, disimpan? Bante, ya? Buang aja lah. Buang memang. aja gitu, anu aja mindset kita aja ya. Oh Iya. enak itu menderita tak buang aja gitu. Diputuskan aja begitu sebenarnya Langsung, ya. langsung. Tapi Kita kalau buang. udah urusan cinta kadang-kadang sampai lengket-lengket tuh Bante. Kalau ada urusan dengan seseorang ini sampai lengket-lengket, ini pasti pemirsa mengalami ini. Seperti itu. Tapi ya proses ya Bante, kita belajar terus Tapi ya. harus menyadari, Sang Buddha katakan, dengan adanya cinta itu ketakutan, Ya. kecemasan, kekhawatiran, penderitaan juga muncul. Ya. Tetapi kalau tidak ada cinta, bagaimana ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan akan muncul dalam diri kita? Kalau kita tahu demikian, kalau kita ada cinta, ini membuat kita menderita. Kalau tidak ada cinta dalam batin kita, kita hanya sekedar melakukan tugas kewajiban kita. Ya toh? Di dunia ini kita punya kewajiban apa ya? Ini aja yang kita jalankan. Kalau kita masih ada diliputi kewajiban dengan penuh cinta, kita akan menderita. Tetapi kita cinta, tapi yang penting kewajiban saya harus jalankan. Tapi cinta itu harus kita siap-siap supaya kita tidak menderita. Bagaimana caranya? Tidak susah, tidak khawatir, tidak takut. Karena siapapun juga yang jatuh cinta, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, penderitaan akan muncul. Pasti itu Bante. Jadi dengan demikian Sang Buddha katakan piyato jayati soko. Jadi kalau siapapun yang punya dengan cinta itu dia akan menderita. Tetapi kalau mereka pikirannya bebas dari cinta, bagaimana penderitaan itu bisa muncul di dalam pikirannya? Jadi dia tidak akan bisa ada penderitaan dalam pikirannya. Jadi dengan memahami seperti ini, marilah kita mencoba bagaimana caranya, tekniknya itu. Kita sendiri harus menganalisa, menyelidikin teknik kita masing-masing supaya kita memahami apa yang Sang Buddha ajarkan ini. Lalu kita renungkan ke dalam diri kita, bagaimana caranya ya, saya supaya sungguh-sungguh tidak bisa menderita dengan cinta terhadap sesuatu ini. Nah, dengan cara demikian, tiap-tiap orang memikirkan, kita pasti menemukan way out-nya untuk bebas dari penderitaan itu. Tadi saya tertarik dengan pembicaraan tentang cinta ini. Cinta ini berarti ada sebuah kemelekatan ya Bante ya. Dan ini saya rasa memang harus dialami supaya kita tahu tentang apa itu cinta. Karena menimbulkan kekhawatiran tadi ya Bante, kecemasan. Tetapi setelah melampaui itu Bante, ternyata kalau pengalaman saya itu menjadi hambar Bante. Hidup tuh hambar, hampa gitu. Apakah itu yang benar Bante, hidup dengan hambar? Nggak kayak tanaman Bante jadinya Bante, kita nggak punya rasa. Jangan dijawab dulu ya Bante. Serius. Oke, pembicaraan semakin seru, jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dalam acara Manage Your Mind. Hidup bukan hanya penderitaan. Baik, tadi kita membahas masalah cinta tadi Bante yang terpotong. Jadi cinta itu adalah kemelekatan, tetapi adakah suatu zona di mana ketika kita, itu tadi Bante, zona di mana saya pribadi mengalami sesuatu kehampaan atau kehambaran. Apa kita jadi kayak tanaman Bante kalau sudah nggak ada cinta? Manusia tanpa cinta bagaimana dong Bante? Sesungguhnya gini ya, kehambaran itu bagikan kita sudah merasakan ada satu sejenis kebosanan. Orep kok ini terus, seperti ini aja. Jadi kebosanan itu seolah-olah kita mulai sekarang hampir memahami akan kenyataan demi kenyataan. Itu berarti dulu kita karena kebodohan kita, cinta kita 100%. Nah, makin lama makin bijaksana, makin bijaksana, kita sekarang makin berkurang, tinggal 50%. Makin lama tinggal 25%. Nah, ketika kita sudah mulai 25%, merasakan, loh, sekarang rasa saya kok hambar terhadap percintaan itu. Maka itu Sang Buddha menekankan,
manusia yang diliputin oleh nafsu birahi yang begitu berkobar-kobar, mereka tertarik terhadap seksualitas. Tetapi ini seksualitas itu sesungguhnya dia tertarik ke sana itu, dia tidak tahu kenyataan. Dia bodoh dalam kenyataannya. Maka itu Sang Buddha menerangkan kepada kita, marilah kita mulai sekarang dengan penuh kebijaksanaan menggunakan mata batin kita. Mata kita itu seperti X-ray yang mampu menembus segala-galanya. Kalau kita Cina, cepet, melihat itu hanya kulitnya aja. Mulus, cantik, seksi. Tetapi kalau kita bisa tembus, seolah-olah kulitnya kita lepas semuanya. Tinggal apa? Kelihatan merah-merah. Dari situ kita lepas lagi, tinggal apanya, tulang-tulangnya, dibuka dadanya, semuanya ada jantung, paru-paru, terlihat semuanya. Sering melihat ke dalam kenyataan seperti ini, sesungguhnya yang mana yang kita cintain? Kalau kita melihat tubuh semua orang, laki, perempuan, cantik, gagah, ganteng, podoai. Melapuk juga. Semuanya itu istilahnya, kenyataannya tidak ada yang namanya cantik. Ya. Kita mengatakan dia cantik, dia seksi, dia ganteng, kita itu ditipu oleh selaput kulit saja. Ditutup oleh selaput kulitnya. Coba selaput kulitnya, semuanya secara rata, dilepas saja kulitnya. Apa yang terlihat? Disitulah kenyataannya. Kalau orang melihat mukanya merah, berdarah-darah, kucuran darah, kita tidak sudah mengatakan, wah elek sekali orang ini. Ya, ya. Bante, di dalam terminologi agama lain itu dikatakan bahwa manusia diciptakan itu berpasang-pasangan ya Bante ya, atau mungkin soulmate, ketemu belahan jiwa. Nah, ajaran inilah yang menjadikan manusia selalu mencari yang namanya soulmate-nya atau belahan jiwanya Bante. Kalau di terminologi Buddha ada nggak sih sebenarnya soulmate ini? Sesungguhnya kan gini ya, kalau dalam agama Buddha ini kan kita sudah lahir mati berkali-kali. Kalau mereka punya kehidupan, punya tekad yang sama, seperti Siddhartha Gautama ini. Dia dengan istrinya itu, Yasodhara itu. Yasodhara. Dalam 500 kelahiran dia suami istri terus, sampai saat dia menjadi Siddhartha itu. Dia dengan Yasodhara. Demikian juga ada cerita yang lain-lainnya, biku-biku yang lain juga begitu. Dia dengan ini ada sampai 15 kali dalam kehidupannya. Yang itu berapa kali, yang semuanya. Karena mereka masing-masing itu punya kemampuan untuk memantau kehidupan yang lampau. Jadi ketika Sang Buddha menjelaskan ini, bikunya itu tahu. Dia tahu sendiri. Oh, Bante, Sang Buddha betul kata-kata yang beliau. Memang kita sudah berapa kali ketemu sama yang dulu istri saya ini. Yang ini berapa kali. Dia tahu. Karena apa yang dia ajarkan Sang Buddha itu bisa dibuktikan oleh pribadi masing-masing. Karena masing-masing punya kemampuan. Tapi saiki, masing-masing nggak ada kemampuan apa-apa, tapi sok. Sebenarnya ini semua adalah jalan ya Bante ya, untuk menuju kebenaran, kebaikan sebenarnya. Jalan itu terletak dalam pikiran kita. Disinilah jalan yang sesungguhnya, karena Sang Buddha katakan, suka duka diciptakan oleh pikiran kita. Suka duka berasal dari pikiran kita. Semuanya berasal dari pikiran kita. Jadi sumber kitab suci juga dari pikiran kita. Jadi kitab suci itu diciptakan oleh pikiran kita. Ya, jadi kitabnya referensi aja ya dari pendahulu-pendahulu kita. Iya, sekarang kalau kita katakan pikiran, kalau kitab suci itu tidak pernah membahas pola pikir yang benar dan baik, kita ngambang. Gimana ya cara berpikir yang baik dan benar itu? Karena dia tidak pernah ada satupun pembahasan masalah pikiran. Tetapi kalau kita melihat, mempelajari di Abhidhamma, wow, dibagi yang bagian positif berapa bagian, yang negatif itu berapa bagian, yang netral berapa bagian. Ya, pikiran-pikiran yang suci murni itu gimana? Itu dibahas secara detail. Jadi dengan demikian, kitab suci yang berani membahas masalah pikiran hanya ada di dalam Abhidhamma. Kalau kita mau mempelajari Abhidhamma itu, lebih baik kita mempelajarin yang ada di website Dhamma. Oh, website buku dharma.com itu dipelajarin dulu. Di situ kan banyak 300 judul lebih, gratis lagi, di-download melalui internet. Buku dharma.com. Kalau kita mempelajari langsung khusus Abhidhamma, ini kan tingkatan tinggi. Tingkatan tinggi itu sesuatu ilmu yang sangat tinggi, kita nggak nyocok. Mempelajarin, membaca, tambah bingung nanti. Kan terlalu dalam, terlalu detail, terlalu mengupas. Wah, hanya yang tadinya mau cari kedamaian, kok sekarang belajar ini kok tambah bingung.
kan tidak cocok. Maka itu kita belajar sesuatu yang tepat, yang enak, yang pas untuk mempelajari pikirannya sendiri inilah. Diperbaikin supaya kita lebih damai, lebih bahagia, itu aja. Ya. Nanti sebenarnya ada orang datang ke tempat-tempat rumah suci atau ke wihara, ke gereja atau ke tempat-tempat suci ya Bante ya, nih ya, yang setiap minggunya itu loh Bante. Sebenarnya untuk apa sih Bante? Manusia ini sangat sedikit adalah manusia yang berani untuk merubah. Karena mereka melihat dulu nih kok ngono, ya saiki yang ini. Jadi mereka hanya nunut aja, ngikutin jejak yang dulu. Tetapi kalau mereka seorang yang kreatif, siapapun yang kreatif itu dia ada berani merubah untuk menuju yang lebih baik. Kalau tidak ada satupun yang berani merubah, selamanya itu monoton seperti itu, kaku, membosankan. Ya. Hanya orang datang malah ngantuk, nggak dapat apa-apa. Maka dari itulah mulai sekarang ya kita sekarang ada keberanian, siapapun juga pimpinan manapun juga, apakah itu di wihara, di gereja, di masjid, mereka ada berani berubah. Untuk merubah itu dia harus merubah ke dalam diri sendiri, dia juga berubah ke dalam dirinya sendiri. Mindsetnya dirubah, dia juga berusaha untuk merubah mindset menuju yang lebih baik tiap-tiap orangnya. Kalau dia sendiri mindsetnya belum baik, bagaimana dia bisa merubah anak buahnya? Omong kosong. Jadi dia harus kasih contoh bahwa dirinya sudah berubah menuju yang lebih baik. Baru mampu merubah mindset yang lainnya juga lebih baik. Bante, kemarin saya sempat membaca sebuah koran kalau nggak salah. Jika masih terjadi ritual-ritual pembunuhan binatang, maka perang di atas bumi tidak akan pernah hilang. Apakah itu benar secara karma, Bante? Jangan dijawab dulu ya, Bante ya. Baik, pemirsa Dharma TV, jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, di sesi terakhir kita, tadi kita sedang membahas beberapa waktu lalu saya pernah membaca sebuah surat kabar bahwa dikatakan bahwa jika terus-menerus terjadi pembunuhan atau pembunuhan binatang dalam sistemik ya, yang diatur dalam sebuah sistem, itu perang tidak akan pernah berakhir di muka bumi, Bante. Tapi pertanyaan saya, apakah perang mungkin berakhir di muka bumi? Sesungguhnya begini ya, manusia itu kan diliputin oleh latihan demi latihan. Kalau latihan yang kecil aja mereka tidak bisa menjalankan, bagaimana bisa melatihan yang lebih besar? Kalau binatang boleh dibunuh, karena dia sudah terbiasa membunuh binatang, dianggap nanti membunuh manusia juga sudah termasuk lumrah, biasa, karena dia sudah terbiasa membunuh itu. Tetapi kalau dilihat setingkat lagi yang lebih tinggi, manusia itu harus menganalisa dan menyelidikin. Kenapa ya? Sekarang perang kok selalu terjadi, tidak pernah berhenti. Siapapun yang perang, di situ mereka ingin menunjukkan bahwa dia lebih hebat. Aku bisa membunuh 30, dikatakan aku menang. Walaupun aku mati cuma 25, dia bisa mampu membunuh 20, 30, menang. Itu salah. Sama-sama ruginya, sama-sama menderitanya. Marilah kita kembali lagi. Kenapa sih? Apa yang menyebabkan? Akhirnya kita lihat, siapa sesungguhnya yang menciptakan senjata? Yang menciptakan senjata dia punya tujuannya, karena keserakahannya supaya aku bisa ngedol senjataku. Benar, jualan senjata dia. Nah, dia menciptakan senjata, terus cetak terus dijual ke mereka. Mereka diadu domba, supaya mereka diadu domba, aku bisa menjual senjata ini. Itu karena keserakahan mereka, biar cara apapun juga, pokoknya aku bisa jual. Dia tidak peduli mereka mati berapapun, masa bodoh. Pokoknya aku bisa menjual. Ini keserakahan satu kelompok tertentu. Tapi mereka ini yang diadu domba goblok deh. Gelem kok aku diadu domba. Tak kalau dia sama-sama bijaksana, punya aku ini mati 30, punyamu mati 25. Podo-podo ilangi loh, podo menteri, ojo perang lah. Kita beli senjata 1 bulan habis berapa triliun. Lalu buat apa kita perang sendiri? Rusak. Yang untung ini lo pabrik lo. Kita diadu domba, kita ditembak deret. Dia benci, balas dendam kita. Jadi kebencian, keserakahan, kebodohan ini sumber utamanya. Coba mulai sekarang, kita bersama-sama untuk introspeksi dengan kebijaksanaan. Bagaimana tekniknya supaya kita itu akur, rukun. Tidak ada Israel, tidak ada Palestina. Podo-podo menungsonyo, podo-podo kepingin hidup damai dan bahagia. Kalau mereka mau perang ini,
yang prajurit jangan perang. Pimpinan aja yang suruh turun perang dulu loh. Pimpinnya kan tinggal perintah aja, anak buahnya yang mati semuanya. Jadi dengan demikian kalau zaman dulu jenderal-jenderal juga ikut perang. Ya. Kalau sekarang jenderal tinggal perintah aja. Jadi mereka enak. Jadi dengan demikian otomatis dibalik serang. Kalau memang mereka mau perang, jenderalnya turun ikut perang. Kan jenderalnya dapat komisi dari penjualan senjata, Bante. Otomatis itulah keserakahan mereka toh. Kurang ajarnya ya. Jadi ini masyarakat kita ini harus sadar mulai sekarang kita jangan mau diadu domba oleh siapapun juga. Supaya kita tidak saling membunuh. Supaya kita tidak saling perang. Supaya kita tidak saling membenci. Supaya kita tidak saling menimbulkan keserakahan. Jadi kebodohan ini harus kita singkirkan. Dengan logika kita, siapa yang untung dengan adanya perang ini? Dia itulah sumbernya penyebab masalah itu. Kalau dia tidak ada keuntungan, dia tidak mungkin akan menimbulkan masalah. Karena dia ingin mendapatkan keuntungan, dia yang menyebabkan masalah. Kalau kita sudah pintar seperti ini, menilai seperti ini, lalu buat apa kita perang? Sama-sama rugi. Semua agama mengatakan tidak boleh membunuh. Ya. Tetapi kenyataan mereka tetap membunuh. Maka itu kalau kita tegas, pembunuhan apapun juga, walaupun itu kecil, kita tetap menghargai. Bahwa dia tetap makhluk hidup. Hargailah kehidupan mereka. Jangan dibunuh. Dengan cara seperti ini, cinta kasih yang murni, semurni universal, semua makhluk kita cintai. Tidak akan terjadi pembunuhan apapun juga. Sejak yang kecil aja kita latih. Semuanya latihan seperti lama-lama tidak ada pembunuhan. Dengan demikian kedamaian akan terwujud. Kalau kita tetap bunuh, tidak mungkin kedamaian bisa terwujud. Ya. Itulah yang alasannya. Bante, tadi Bante katakan cinta kasih murni, Bante. Sama cinta yang kita bicarakan tadi itu beda ya, Bante? Sekarang cinta kasih murni itu tidak pandang hanya untuk pasangan hidupnya. Tetapi tetap memandang semuanya itu kita cintain, kita harapkan mereka bahagia. Tidak ada pamrih apapun juga. Bukannya cuma istriku aja yang bahagia, anakku saja yang bahagia. Yang lainnya menderita, enggak, masa bodoh. Itu kan egois, cinta kasih yang egois. Ini cinta yang hanya memberi berarti ya? Cinta ya kasih itulah, jadi kita hanya mengharapkan semua makhluk ikut berbahagia. Tidak ada pandang bulu terhadap siapapun juga. Kalau kita menghindarin pembunuhan, ini sudah termasuk satu cinta kasih yang diharapkan tidak pernah menyakitkan makhluk manapun juga. Nah ini kita setahap demi setahap tuh, melatih diri. Cinta kasih terlebih dahulu. Terhadap binatang. Kita sayang terhadap semuanya itu. Dicintai. Setahap demi setahap kita bisa menghindari pembunuhan. Tidak sampai melakukan pembunuhan. Tidak sampai membuat penderitaan bagi makhluk apapun juga. Juga tidak sampai membuat penderitaan bagi orang yang sekitar kita. Karena kita sudah punya niat untuk memberikan kebahagiaan kepada semua makhluk. Jadi dengan demikian cinta kasih ini setahap demi setahap kita kembangkan di lingkungan kita terlebih dahulu. Terutama kepada cinta kasih terhadap diri kita terlebih dahulu. Apa itu cinta kasih? Kan kita mengatakan, semoga aku berbahagia. Semoga aku bebas dari kebencian. Semoga aku bebas dari penderitaan. Semoga aku bebas dari penyakit. Semoga aku bebas dari semua masalah. Jadi semoga ini bebas dari yang penderitaan-penderitaan itu, kita akan bahagia. Ketika kita bahagia, itulah cinta kasih baru bisa muncul. Ketika kita mengharapkan seperti ini, orang lain juga diharapkan. Setelah kita mendoakan diri kita juga mendoakan pada orang lain. Semoga semua berbahagia, semoga semua bebas dari kebencian, semoga semua bebas dari penderitaan, semoga semua makhluk bebas dari masalah, semoga semua makhluk bebas dari semua rintangan apapun juga. Semoga mereka bisa menjaga kebahagiaan mereka sendiri masing-masing. Jadi kita cinta kasih itu juga kita harus mampu menjaga pikiran kita itu dengan penuh kebahagiaan setiap saat. Seperti itulah kita harus memahami mindset pola pikir kita dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa self development. Kalau kita tidak memahami mindset kita, selamanya kita tidak tahu apa itu diri kita. Ya, tidak tahu jati diri kita. Betul, Bante. Jadi harus tahu diri kita sendiri, terus kemudian mencintai diri kita sendiri, baru bisa memberikan cinta kasih kepada yang lainnya. Baik, Bante, waktu kita sudah sampai di penghujung acara, ada waktu untuk penyenangan bisa memberikan kesimpulan pada malam hari ini, Bante.
Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, marilah kita menemukan diri kita yang sedikit ini. Manusia yang bebas dari penderitaan adalah sangat-sangat sedikit. Termasuk Anda mulai saat ini berusaha untuk menjadi orang yang paling sedikit itu. Untuk menata ulang cara berpikir yang benar dan baik. Karena Sang Buddha ini merupakan satu-satunya makhluk yang sadar sepenuhnya akan diri beliau sendiri. Apa yang menyebabkan kita menderita? Kita yang menderita ini disebabkan pikiran ini masih melekat sama tubuh jasmani. Masih melekat sama perasaan. Masih melekat sama bentuk-bentuk pikiran. Masih melekat dengan ingatan-ingatan kita. 4 hal inilah kemelekatan dan kebodohan kita terhadap hal 4 faktor itu menyebabkan kita menderita. Mulai sekarang, marilah kita melatih bagaimana mengangkat batin kita supaya tidak melekat dengan 4 hal tadi. Membiarkan proses kewajaran dari tubuh jasmani ini. Membiarkan proses pikiran-pikiran, bentuk pikiran kita. Membiarkan ingatan-ingatan kita berproses apa adanya. Membiarkan perasaan-perasaan itu berproses apa adanya. Tetapi batin selalu terpisahkan dari 4 hal itu, hanya memantau dan menyaksikan apa adanya. Melatih selalu di atas kesadaran, selalu sadar sepenuh-penuhnya ini seperti ini. Disinilah teknik untuk mengangkat batin kita selalu di atas kebiasaan umum. Karena orang yang seperti ini sangat sedikit. Mengangkat batinnya selalu di atas dari segala-galanya. Sadar sepenuhnya, tidak melekat terhadap apapun yang menyebabkan kita menderita. Barulah kebebasan sedikit demi sedikit yang Anda latih, lama-lama. Anda akan mampu membebaskan secara total. Batin bebas dari penderitaan, karena penyebab penderitaan, tubuh jasmani, perasaan, memori, bentuk-bentuk pikiran, inilah sumber penderitaan kita. Tetapi batin, winyana kesadaran ini, tidak pernah menderita, karena tidak pernah kecemplung dalam penderitaan itu, sehingga kita mengangkat batin kita selalu di atas ini, baru menjauh dari semua penderitaan. Kebebasan itulah yang akan Anda dapatkan, Anda peroleh di dalam diri kita masing-masing. Latihan ini bukan cukup sehari, selama kita dengan penuh kesadaran untuk mengangkat sadar sepenuhnya, akhirnya mencapai maha sadar. Saat itulah kebebasan baru Anda peroleh. Mari kita bersama-sama menjadi manusia yang selalu eling dan waspada, sampai mencari maha eling, maha waspada di dalam diri kita masing-masing. Disitulah letak bebasnya penderitaan. Marilah kita berjuang untuk menemukan hakikat diri yang sempurna, yang bebas dari penderitaan. Kebahagiaan yang Anda cari akan ditemukan di dalam diri kita masing-masing. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, terima kasih Bante atas penjelasannya pada malam hari ini. Baik pemirsa Dhamma TV, bagi Anda yang mungkin sedang menderita pada saat ini, marilah kita bersama-sama berjuang untuk ternyata hidup bukan penderitaan kalau kita mengenali diri kita sendiri. Baik pemirsa Dhamma TV, kata kunci kita adalah mind it's not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi beserta kru Dhamma TV mengucapkan selamat malam. Terima kasih. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.